Sekarang ini di media sosial, terutama di YouTube, di TikTok, atau di apa lagi, itu banyak ustadz-ustadz yang muncul. Ada pesulap merah, ya. Tahu pesulap merah? Oh, berarti aktif pegang HP. Ada Gus Syamsuddin. Lalu ada Husain Ja'far Al-Haddad. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Dan Husain Ja'far Haddad ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Husain Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, apa namanya ya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya, Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Ahlus sunnah wal jamaah gak boleh menjadikan orang seperti dia sebagai rujukan. Apalagi memang sepertinya bukan ahli ilmu. Dari omongan-omongannya itu banyak akal-akalan, gak ada ilmunya. Saya kira Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Iya. Bisa Anda jelaskan? Iya. Sebenarnya kita itu berpegang kepada aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah dia akidah Asy'ari, dan secara tasawuf dia Ghazali. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang, dipegang teguh. Bahkan manhaj dakwah kita juga di bawah bimbingan Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, yang sanad dakwah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafid. Jadi enak, kata Habib Jindan, kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berdakwah, salahnya bisa jadi benar. Dalam artian ketika kita salah, sebelum orang negor, guru kita udah negor duluan. Dan benarnya menjadi lebih benar. Karena ketika benar, kita kemudian pengen merasa sombong, ditegur oleh guru kita. Jangan sombong. Karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar.